Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Merdeka. Sejawat sekalian di seluruh Indonesia, senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali menemani istirahat siang sejawat sekalian. Hari ini adalah hari ke-95 Daily Zoominar PPNI. Ini luar biasa. Karena 5 hari lagi berarti kita memasuki episode yang ke-100. Baik, sejawat sekalian, kita akan mengundang narasumber kedua kita, yaitu Nurse Megawati MKep SPKep MB, yang akan menyampaikan asuhan keperawatan pada pasien transplantasi ginjal. Silakan Ibu Megawati, waktu presentasinya maksimal 25 menit. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Megawati, saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan kebetulan peminatan saya adalah keperawatan medikal bedah khususnya urologi dan nefrologi. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua, para perawat Indonesia yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang asuhan keperawatan pada pasien transplantasi ginjal. Ini sebetulnya adalah merupakan suatu tindakan. Transplantasi ginjal ini merupakan suatu tindakan pada pasien dengan gagal ginjal pada stage 5. Seperti yang disampaikan oleh Pak Afif, sebetulnya komplikasi dari BPH sendiri ketika dia tidak dilakukan suatu penanganan, dia akan mengalami suatu kegagalan ginjal. Dan ada beberapa pasien yang akhirnya dia dilakukan transplantasi ginjal. Ya, kita lihat untuk pendahuluannya, transplantasi ginjal merupakan penggantian ginjal yang melibatkan ginjal dan donor hidup atau kadaver kepada orang yang membutuhkan. Namun di Indonesia sendiri pada saat ini kadaver itu belum pernah kita lakukan karena memang secara MUI atau dari Kemenkes sendiri ini sebetulnya sudah disetujui untuk kadaver, tapi pada pelaksanaannya memang ini agak sulit. Dan sampai saat ini kita belum menerima untuk donor kadaver. Dan untuk transplantasi ginjal ini dilakukan pada pasien dengan gagal ginjal stage 5. Di mana transplantasi ginjal saat ini merupakan salah satu terapi pilihan utama atau goal terapi pada pasien gagal ginjal stage 5, selain HD dan CAPD. Dan transplantasi ginjal sendiri itu merupakan suatu pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu. Jadi di sini banyak sekali yang terlibat, kurang lebih 14 disiplin ilmu yang terlibat. Dan ini untuk gambaran proses dari transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal di sini melibatkan seorang donor dan resipien. Dari donor kita lihat biasanya ginjal yang akan diambil tentunya setelah melalui suatu penilaian, biasanya kita ambil adalah ginjal sebelah kiri, di mana kondisi ginjal sebelah kiri itu biasanya dia lebih besar dan dia ureternya itu lebih panjang dan ditempatkan pada resipien itu biasanya di fossa iliaca, yaitu di sebelah kanan resipien. Dan untuk indikasi resipien sendiri sebetulnya dia harus seorang yang mempunyai sakit CKD itu stage 5 dan telah memutuskan untuk menjalani transplantasi ginjal sebagai pilihan terapinya. Dan seorang resipien juga harus memahami risiko, manfaat atau prognosisnya mengenai prosedur. Dan resipien juga harus dinilai secara fisik, psikologis maupun finansial karena proses transplantasi ginjal ini sendiri membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kemudian calon resipien juga harus memiliki donor hidup. Jadi kalau dia tidak mempunyai donor, dia tidak akan dilakukan transplantasi. Di RSCM sendiri seorang resipien dia harus membawa donor sendiri. Dan untuk kontraindikasi resipien itu dia mempunyai penyakit jantung yang berat, seperti misalnya ada kelainan difus pada angiografinya, kemudian penyakit jantung katup jantung, kemudian ada aritmia ventrikular, tentu tidak bisa, terus adanya sakit keganasan, kemudian DM dengan gagal organ multiple, kemudian ada gangguan psikiatrik, ini juga tidak bisa kita lakukan. Kemudian compliance-nya buruk, jadi dia harus patuh. Ketika tingkat kepatuhannya itu tidak baik, dia tidak akan menjalani transplantasi ginjal. Kemudian pasien yang ketergantungan terhadap obat, misalnya amfetamin, kokain, heroin, maupun alkohol. Pasien dengan menderita hepatitis kronik
aktif maupun sirosis juga tidak dapat dilakukan. Dan juga pada pasien yang mempunyai penyakit di mana survivalnya kurang dari 5 tahun atau yang mengakibatkan kualitas hidupnya itu menjadi buruk. Sedangkan untuk indikasi donor sendiri, indikasi donor ialah tentunya dia harus ikhlas dan tanpa ancaman serta tekanan atau paksaan dan tidak dilantaskan atas tujuan tertentu. Misalnya jual beli organ, ini tidak bisa kita lakukan. Sedangkan untuk kriteria seleksi sendiri, donor itu ada related, unrelated, dan emosional unrelated. Di mana related ini dia mempunyai hubungan ikatan darah, misalnya dari anak ke ibu, ini orang tua, atau saudara kandung, dari adik ke kakak. Dan unrelated, ini yang tidak mempunyai hubungan darah, misalnya sahabat atau teman dekat yang dengan ikhlas atau tanpa ancaman dan tanpa ada unsur jual beli ingin memberikan ginjalnya, itu boleh. Dan ada juga emotional unrelated. Emotional unrelated di sini ialah dia tidak mempunyai hubungan darah, namun dia mempunyai hubungan emosional yang baik, seperti sepupu, keponakan. Ini kita sebut emotional unrelated. Dan untuk eksklusi umur sendiri, kita tidak lakukan pada pasien yang usianya kurang dari 18 tahun atau yang lebih dari 70 tahun. Dan untuk kontraindikasi donor itu ada kontraindikasi absolut dan ada kontraindikasi relatif. Di mana untuk kontraindikasi absolut ini adalah yang dia tidak bisa dilakukan untuk menjadi seorang donor, yaitu dia mengalami proteinuri atau mempunyai gangguan fungsi ginjal, pasien dengan DM, dengan IMT atau indeks massa tubuhnya lebih dari 35, kemudian adanya gangguan psikiatri, adanya gangguan koagulopati, adanya penyakit sistemik yang berpotensi mengakibatkan gangguan fungsi ginjal, kemudian adanya penyakit jantung dan paru yang berat, ada penyakit infeksi seperti HIV, kehamilan, atau adanya adult polycystic kidney disease. Sedangkan untuk kontraindikasi relatifnya ini masih boleh, misalnya pada pasien dengan obesitas, di mana IMT-nya ini lebih dari 30, ini masih bisa kita lakukan transplantasi donornya, tetapi kita turunkan untuk IMT-nya. Kemudian donor hidup relatif yang kurang dari 30 tahun, jika resipien menderita DM tipe 1, ini masih bisa. Kemudian donor yang mempunyai riwayat nefrolitiasis, dan dia menjadi seorang donor itu aman jika penyakitnya tidak aktif dalam 10 tahun terakhir. Penyakit nefrolitiasisnya tidak muncul dalam 10 tahun terakhir. Kemudian tidak ada faktor predisposisi metabolik lain. Kemudian donor yang mengalami keganasan itu bisa diterima jika keganasannya sudah sembuh dan tidak berpotensi untuk terjadinya penularan. Serta adanya operasi batu yang berulang. Ini merupakan kontraindikasi relatif. Dan untuk pasien yang akan dilakukan transplantasi ginjal, itu pertama kita lakukan edukasi, di mana edukasi ini tentunya untuk resipien dan donor. Resipien dan donor ini kita edukasi, kita berikan penjelasan terlebih dahulu, baik itu resiko jangka pendek, seperti halnya adanya rejeksi akut atau adanya infeksi, bahkan mungkin sampai kegagalan itu kita infokan. Begitu juga resiko jangka panjang. Resiko jangka panjang ini ya terkait misalnya rejeksi juga, rejeksi kronis atau infeksi, ini juga bisa menjadi resiko jangka panjang. Kemudian kita infokan juga tentang bagaimana keberhasilan graft dan survival rate yang ada di tempat kita. Misalnya kita infokan ke pasien bahwa keberhasilan dari survival rate pasien kita saat ini misalnya di RSCM sendiri itu pada tahun 2018 atau 2019 itu sekitar 95%, itu kita infokan kepada pasien. Kemudian kesediaan untuk menanggung semua biaya yang harus dikeluarkan calon donor, mulai dari persiapan sampai dengan perawatan pasca transplantasi ginjal. Ini juga kita infokan bahwa seorang resipien juga harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan oleh calon donor. Resipien juga diedukasi tentang kepatuhan minum obat. Jadi syarat pertama transplantasi ginjal dia harus patuh minum obat, karena obat ini akan dikonsumsi seumur hidup, yaitu obat imunosupresan. Serta perilaku yang dapat mengurangi kesehatan, ini juga kita infokan terkait dengan pasien transplantasi ginjal harus mengkonsumsi transplantasi ginjal seumur hidup. Di mana ketika seseorang diberikan obat imun, dia akan cepat sekali terserang suatu
infeksi. Kemudian resipien juga diberikan edukasi tentang pentingnya kontrol sesuai ketentuan. Dan jaminan bahwa calon donor dapat membatalkan keputusannya untuk menjadi donor kapan saja selama masa evaluasi pratransplantasi. Jadi ketika saat pembiusan pun itu seorang donor masih bisa memutuskan untuk tidak menjadi donor, dan itu kita infokan ke calon donor. Dan untuk proses pelayanan sendiri pada pasien praoperasi transplantasi ginjal itu kita mulai pada H-7 untuk resipien. Dengan pemeriksaan yang kita lakukan adalah adanya tahap penapisan. Tahap penapisan ini di sini mulai dari kondisi pasien, dari konsul psikiatri, medika kolegalnya, advokasinya, kemudian saat ini terkait dengan adanya COVID-19, ini juga kita lakukan screening. Jadi ketika dia positif, pasien akan ditunda untuk operasinya. Kemudian kita juga sebelum itu kita berikan imunosupresan terlebih dahulu. Jadi pasien H-5 kita berikan imunosupresan. Itu dalam dosis rendah untuk mengenalkan pasien. Kemudian pasien juga dilakukan tindakan HD. Jadi pada pasien gagal ginjal yang memilih terapi transplantasi ginjal dan dia belum pernah dilakukan HD atau CAPD, tetap harus menjalankan HD dahulu, minimal 5 atau 3 kali sebelum transplant. Ini adalah tujuannya untuk membersihkan tubuh pasien dari uremik yang ada di dalam tubuhnya, sehingga hasil operasi akan maksimal. Dan setelah kita siapkan pasien, kita siapkan juga untuk persiapan ruang rawat, di mana untuk persiapan ruang rawat ini, untuk pasien transplantasi ginjal itu sendiri, dia harus menjalani perawatan isolasi, yaitu ruangannya harus kita siapkan dengan bertekanan positif. Bila tidak ada, bisa dengan minimal infeksi. Jadi kita dengan memakai APD yang lengkap, serta menerapkan general precaution. Kemudian kita siapkan juga kamar operasinya. Kamar operasinya apakah siap dalam 24 jam, karena kemungkinan apabila dia akan dioperasi ulang, itu dia bisa saja dilakukan operasi ulang, kamar operasi harus siap dalam 24 jam pertama, tidak dipakai untuk pasien lain. Kemudian ada juga ruangan ICU dan PICU, atau untuk anak-anak yang PICU yang bertekanan positif. Ini juga kalau tidak ada, ini bisa dengan minimal infeksi, misalnya kita pasiennya kita letakkan di suatu ruangan khusus di pinggir, yang tidak bergabung dengan pasien lain. Kemudian setelah itu kita siapkan juga ruang perawatan isolasi pasca operasi yang bertekanan positif juga. Jadi ketika dia kembali dari ICU, dia akan kembali ke ruang rawat dengan ruangan isolasi, di mana bila ruangan ini juga tidak ada yang bertekanan positif, kita lakukan dengan kontrol infeksi. Jadi kita mengontrol sekali ruangan tersebut dari resiko-resiko infeksi. Dan untuk selanjutnya ialah pasien akan masuk ke ruang rawat dengan kapasitas 1 pasien tiap ruangan. Dan bisa juga dia berdampingan dengan donor. Jadi tapi ruangannya tetap satu-satu. Jadi tidak dalam satu ruang itu ada 2 pasien. Kemudian tindakan transplantasi ginjal dilakukan di ruang operasi, dan pada saat keluar dari ruang operasi, pasien dapat dirawat di intermediate ward atau ICU sesuai kondisi pasien. Bisa juga pasien itu tidak langsung dirawat di ICU, tapi langsung ke ruang rawat. Kita lihat lagi kondisinya. Kalau memang kondisinya bisa untuk di ruang rawat stabil, hemodinamik stabil, pasien akan kita alihkan langsung ke ruang rawat isolasi. Dan biasanya ruangannya adalah semi steril. Dan untuk pratransplantasi ginjal sendiri yang perlu kita siapkan mulai dari psikologis, di mana psikologis ini kita berikan edukasi tentang bagaimana waktu tunggu operasi. Waktu tunggu operasi ini bisa menjadi suatu masalah buat pasien karena waktu tunggu yang lama. Sementara kondisi pasien belum kita monitor, pasien biasanya menunggu sampai 1 bulan atau 2 bulan. Dan ada beberapa pasien yang dalam waktu tunggu tersebut, dia akhirnya juga tidak sempat menjalani transplantasi ginjal, dan bahkan ada berita misalnya pasiennya meninggal. Dan itu kita siapkan bagaimana kondisi pasien aman sampai dengan dia hari operasi. Kita monitor, kita berikan edukasi. Kemudian kita edukasi juga bagaimana prosedur operasi, komplikasinya, dan obat-obatan terkait obat imunosupresan yang harus dikonsumsi. Kemudian gaya hidupnya ketika dia meminum obat imunosupresan, dia harus menjaga kondisinya.
dan juga waktu kontrol kita juga sampaikan, dan di sini juga adalah kesiapan keluarga. Kesiapan keluarga di sini penting karena pasien pada saat pasca operasi dia biasanya akan membutuhkan bantuan dan dukungan keluarga karena dia tidak dapat melakukan aktivitasnya secara maksimal, secara mandiri. Kemudian untuk fisik, kita lihat bagaimana untuk pemeriksaan penunjangnya. Misalnya dari kondisinya di sini kita lakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi, serta pemeriksaan tim kesehatan medis. Laboratorium di sini kita lihat misalnya nilai DPL-nya, elektrolit, TPT, APTT, kemudian secara lengkap semuanya kita cek. Kemudian untuk radiologi kita juga lakukan pemeriksaan seperti torak foto, kemudian ada juga BNO-IPP atau CT scan, banyak di sini ada juga endoskopi. Dan ini saya sampaikan tadi mungkin kurang lebih 14 multidisiplin ilmu yang terlibat. Kemudian kita siapkan juga untuk administrasi, di mana administrasi di sini adalah kelengkapan dari pemeriksaan penunjang yang telah kita lakukan. Kemudian kita lihat juga kelengkapan legal aspek resipien dan donor, baik itu hasil dari tim advokasi, apakah pasien direkomendasikan atau tidak, kemudian adanya inform consent operasi, pembiayaan, serta adanya kesiapan ruang rawat serta ICU. Dan untuk psikologis di sini, kita akan memberikan kepuasan untuk pasien dan keluarga. Dan apabila resipien dan donor mengalami suatu masalah, ini kita libatkan juga adanya tim psikiatri. Ketika dia mengalami kecemasan yang tinggi, di sini tim psikiatri akan memonitor sampai dengan dia pasca transplantasi. Kemudian kita juga lihat pengetahuannya tentang prosedur dan menjawab pertanyaan serta mengklarifikasi kembali informasinya sesuai kebutuhan. Biasanya pasien-pasien yang akan transplantasi ginjal, dia sebelumnya sudah mengetahui dari pasien sebelumnya, dan di Indonesia sendiri ada Yayasan Cangkok Ginjal Indonesia itu yang semua untuk pengurusnya adalah pasien-pasien pasca transplantasi ginjal. Dan biasanya pasien banyak yang bertanya terlebih dahulu menghubungi mereka. Kemudian kita dengarkan dan atasi ansietas tentang pembedahan, kemudian sumber organ donor, dan kemungkinan komplikasi. Kemudian kita juga infokan bahwa dia akan mengalami dialisis lanjutan yang bila diperlukan, misalnya terapi penggantian ginjal lanjutan diperlukan untuk mengelola keseimbangan cairan dan elektrolit. Ada beberapa pasien yang akan delay, dia akan tetap dilakukan HD setelah operasi. Tetapi ada beberapa juga pasien yang langsung bisa menjalankan tanpa adanya bantuan dialisis. Tapi ada juga beberapa pasien kita yang 3 bulan, bahkan mungkin 1 tahun pasca transplant, dia menjalani dialisis, dan itu kita sebut biasanya delay. Tapi itu tidak apa-apa, setelah 1 tahun atau 3 bulan, dia bisa tanpa HD, tetap dengan transplantasinya. Kemudian kita berikan obat imunosupresif sesuai program sebelum operasi, di mana imunosupresan ini adalah sangat penting guna mencegah terjadinya rejeksi. Slide, Pak. Ya. Untuk fisik, kita lihat untuk status hemodinamiknya. Status hemodinamik harus stabil, kemudian kita lihat juga kesiapan dari seluruh fungsi organ tubuh, mulai dari urologi, kardiologi, pulmonologi, gastroenterologi, ginekologi, THT, dental, anestesi, dan bila diperlukan kita juga bisa melibatkan tim neurologi atau tropik infeksi. Dan untuk pemeriksaan penunjang sendiri pada pasien ini adalah yang terpenting adalah cross match, di mana cross matching ini kita lihat adanya kecocokan antara resipien dan donor. Kemudian kita lihat juga golongan darahnya, HLA typing-nya kita lihat, kemudian kita nilai apakah dari hasil pemeriksaan penunjang ini pasien dapat dilanjutkan untuk menjalani transplantasi. Slide, Pak. Ya. Sedangkan untuk monitoring intraoperasi transplantasi ginjal itu ialah dimulai ketika pasien masuk ke bagian atau ruang bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan, di mana lingkup aktivitas keperawatannya yaitu memasang infus, memberikan medikasi intravena, melakukan pemantauan fisiologis menyeluruh sepanjang prosedur pembedahan. Jadi ini di kamar operasi.
Dan kita di sini terutama keperawatan adalah menjaga keselamatan pasien saat intraoperasi, yaitu dengan melakukan monitoring pasien. Beberapa pasien kita mengalami, karena ini operasinya cukup lama, berjalan sekitar 4 sampai 6 jam. Jadi kemungkinan adanya ulcer pressure itu sangat mungkin terjadi. Sehingga bagaimana kita dari OKA menyiapkan kondisi ini tidak terjadi pada pasien transplantasi ginjal. Kemudian kita lakukan monitoring fisiologis terhadap balans cairannya bagaimana, kondisi kardiopulmonalnya, serta hemodinamiknya bagaimana. Selain itu kita lihat juga untuk psikologisnya, bagaimana saat dia intraoperatif, kita tetap perhatikan untuk status emosionalnya. Dan yang penting lagi adalah kita koordinasi dengan pasien, terutama dengan perawat, untuk mengontrol terjadinya infeksi. Selanjutnya adalah kita mempertahankan kepatenan urin, di mana kepatenan urin ini kita tetap dengan sistem tertutup. Kemudian kenapa ini penting? Iya, untuk menjaga kandung kemih tetap terkompresi dan mencegah adanya tekanan pada garis jahitan. Jadi kateter tetap kita pertahankan. Dan kita ukur pengeluaran urin 30 sampai 60 menit pada tahap awal. Biasanya pada 5 hari pertama kita lihat setiap jam jumlah urin tergantung dari kondisi pasien. Kemudian kita lihat juga adanya nekrosis tubular akut atau ATN. Ini merupakan komplikasi awal. Biasanya ini karena terjadi iskemia jaringan selama periode antara pengangkatan ginjal dari donor dan transplantasi. Dan ini tanda awalnya adalah oliguri. Ini terjadi misalnya dia lama antara perpindahan donor ke resipien. Misalnya ada halangan atau mungkin makanya di situ persiapan dari kamar operasi adalah akan sangat mempengaruhi dari terjadinya nekrosis tubular akut ini. Kemudian kita lihat pantau tanda-tanda vital dan tekanan hemodinamik. Kemudian kita lihat juga adanya kemungkinan terjadi hipovolemi di mana pada awal pasien akan mengalami diuresis yang hebat, biasanya sampai 1.000 bahkan 2.000 mili pada awal sekali transplantasi ginjal, dan itu kita cegah terjadinya hipovolemi dengan memberikan cairan 100% dari pengeluaran yang kita berikan. Kemudian kita lihat juga adanya penurunan curah jantung serta adanya gangguan perfusi ginjal. Kemudian kita pertahankan penggantian cairan untuk penggantian keluaran urin selama 30 atau 60 menit sebelumnya. Jadi kalau 1 jam sebelumnya dia keluar 300 mili, maka kita berikan cairan pengganti sebanyak 300 mili. Kita juga bisa berikan dia diuretik, dan ini sesuai dengan indikasi, misalnya pemberian furosemid, ini biasanya untuk yang delay. Dan untuk kateter sendiri itu akan dilepas dalam waktu 2 hingga 3 hari. Dan setelah itu kita akan lihat adanya retensi urin setelah pengangkatan kateter kita nilai. Kemudian kita monitor elektrolit dan tes fungsi ginjalnya. Kemudian kita lihat juga peningkatan kreatinin serumnya. Kita melihat adanya tanda-tanda untuk melihat adanya tanda-tanda rejeksi awal. Ya, untuk masalah keperawatan sendiri, untuk sebelum operasi itu biasanya adalah gangguan ketidakefektifan perfusi jaringan renal. Ini berhubungan dengan penyakit ginjal. Ini biasanya kepada resipien. Kemudian adanya cemas berhubungan dengan ketakutan, pengalaman bedah, dan hasil akhir dari pembedahan. Dan masalah yang berikutnya adalah kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi mengenai prosedur dan protokol preoperasi serta harapan pasca operasi. Dan kita lihat juga adanya perubahan proses keluarga, di mana di sini adalah perubahan proses peran. Peran di sini terutama sekali untuk yang seorang misalnya bapak yang dia harus berperan mencari nafkah untuk keluarga, dia harus dilakukan transplant, jadi dia perannya akan digantikan oleh orang lain. Kemudian masalah keperawatan saat intraoperasi yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injury seperti psikologis, fisik, insisi operasi, pengaturan posisi ini penting, kemudian peregangan otot selama pembedahan ginjal. Kemudian resiko ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas, gangguan rasa nyaman ini nyeri pada abdomen dan biasanya juga imobilitas.
Kemudian risiko pola pernapasan tidak efektif. Ini berhubungan dengan insisi abdomen yang tinggi. Nah, sedangkan untuk pasca operasi adalah adanya perubahan pola eliminasi urin, berhubungan drainase urin, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan drainase urin. Ini juga bisa kita angkat. Kemudian risiko kelebihan atau kekurangan cairan berhubungan dengan kehilangan cairan akibat pembedahan. Perubahan keluaran urin dan adanya pemberian cairan parenteral. Kemudian cemas berhubungan dengan diagnosis. Dan ada juga di sini biasanya pasca operasi perubahan proses keluarga dan ada juga coping keluarga tidak efektif. Biasanya pada pasca operasi keluarga mengharapkan pasien akan segera sembuh setelah transplant selesai. Ternyata dia membutuhkan perhatian dan dukungan dari keluarga. Dan untuk waktu kontrol sendiri ini bisa dilihat setelah transplantasi itu 0 sampai 1 bulan itu biasanya kita kunjungannya 2 sampai 3 kali seminggu. Dan untuk pemeriksaan laboratoriumnya sama. Kemudian 1 sampai 3 bulan itu setiap 2 minggu dia wajib kontrol ini untuk resipien. Dan untuk pemeriksaannya juga setiap minggu untuk laboratoriumnya. Setelah 3 sampai 6 bulan ini kita anjurkan untuk kontrol dan wajib itu setiap bulan itu dan untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu setiap 2 minggu, dan pasca transplantasi 6 sampai 1 tahun itu kunjungannya setiap 2 bulan. Dan untuk pemeriksaan laboratoriumnya tetap kita lihat setiap bulan, dan selanjutnya adalah kontrolnya setiap 3 bulan. Sedangkan untuk laboratoriumnya adalah tiap 6 minggu. Kenapa ini kita atur sedemikian rupa? Karena terkait pasien ini mengkonsumsi terapi imunosupresan yang harus kita lihat bagaimana kadar tacrolimusnya, bagaimana kondisi tubuh, adakah tanda-tanda rejeksi, sehingga kita perlu tentukan sekali untuk waktu kontrol pasien transplantasi ginjal ini. Dan untuk discharge planning-nya biasanya harusnya kita lihat untuk di rumah bagaimana persiapan perawatan di rumah, itu kita pastikan aman di rumah. Dan ini dari sebelum operasi maupun setelah operasi dan saat operasi selalu kita berikan edukasi kepada keluarga maupun pasien. Kemudian bagaimana untuk persiapan kamarnya. Kemudian saat ini apalagi pasien harus tidak dengan kondisi COVID pun pasien harus memakai masker. Ditambah lagi dengan kondisi seperti saat ini, kita biasanya anjurkan juga pakai face shield pasien, selain memakai masker N95. Kemudian sudah tentu kita hindari tempat keramaian, kemudian minum obat, yang penting adalah secara teratur dan disiplin, kemudian kontrol secara rutin sesuai yang telah kita tentukan. Dan ini untuk do dan don'ts pada pasien transplantasi ginjal, yang utama adalah hindari infeksi, kemudian tetap terhidrasi, kemudian jangan makan makanan yang mentah atau kurang matang, karena ini berakibat adanya misalnya ada ulat atau yang tidak kurang steril. Kemudian fokusnya pada protein, bagaimana kita mengatur proteinnya agar tidak lebih atau dia cukup proteinnya. Kemudian hindari jus grapefruit atau grapefruit, yaitu ini sejenis jeruk. Jadi biasanya kita semua jenis-jenis jeruk kita hindari, terutama ini jeruk Bali sebetulnya kalau dari penelitian, karena ini akan mengurangi efek dari tacrolimus, obat imunosupresan pasien. Kemudian juga kita dihindari untuk minum obat antiinflamasi non-steroid. Ini terkait dengan efek samping yang akan dialami. Misalnya pasien akan mengalami diare dengan kondisi dia mengkonsumsi obat imunosupresan, kemudian kita berikan juga obat antiinflamasi non-steroid akan menambah kondisi perburukan pada pasien. Hindari juga untuk antihistamin maupun antasida. Ini terkait juga dengan kondisi pasien dalam mengkonsumsi imunosupresan, di mana antihistamin dan antisida ini sendiri dia dapat mengurangi dari kerja dari tacrolimus terhadap tubuh. Kemudian kita juga menghindari vitamin dan suplemen herbal tertentu, di mana kita tidak mengetahui ketika ternyata ada salah satu pasien yang dia mengkonsumsi herbal, ternyata di dalamnya banyak mengandung komposisinya itu yang menyebabkan pasien itu jadi perdarahan, sehingga perdarahannya nggak berhenti-henti. Ternyata dia mengkonsumsi obat herbal.
Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Megawati, luar biasa ini. Sudah menyampaikan presentasinya. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya akan beri kesempatan para penanya untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber. Baik, penanya berikutnya untuk Bu Megawati dari Nurse Hari Hidriana, silakan. Selamat sore Pak Jajat. Sore Mas Hari dari Jakarta, betul? Iya, betul Pak Jajat. Silakan, Ya, silakan. selamat sore juga Bu Mega ya. Assalamualaikum Selamat sore, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Bu Mega, pertanyaan saya, kita tahu kan kalau transplantasi ginjal atau trennya itu TG tidak selalu berhasil 100%. Kadang ada komplikasi sehingga terjadi penolakan atau rejeksi. Kita tahu rejeksi itu kan ada hiperakut, rejeksi akut, dan juga kronis. Yang saya ingin tanyakan, apa sih sebetulnya beda signifikannya dari rejeksi tersebut? Kemudian tindakan yang dilakukan dari sisi keperawatan, serta apa sih tindakan yang dilakukan yang kita lakukan dengan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani rejeksi tersebut. Terima kasih Bu Mega. Baik. Langsung aja ya Bu Pak. Mega. Baik, terima kasih Nas Hari dari Jakarta ya. Gini Nas Hari, sebetulnya untuk rejeksi sendiri, emang di sini ada beberapa yang menyebutkan ada rejeksi, ada yang dia bikin 3, ada yang bikin 4. Yeah. Seperti misalnya rejeksi akut atau kronis, ada hiperakut ya. Yeah. Itu juga ada. Nah, hiperakut itu adalah ketika dia dalam 24 jam pertama. 24 jam pertama dia terjadi rejeksi, misalnya urinnya tidak keluar, sehingga dia memerlukan suatu tindakan lagi, misalnya harus dioperasi ulang. Nah, ini harus dinilai kembali. Inilah terjadi biasanya disebut rejeksi hiperakut, itu dalam 24 jam pertama. Sedangkan untuk rejeksi akut sendiri, ini adalah dalam 3 bulan pertama. 3 bulan pertama kita sebut dia rejeksi akut. Sedangkan untuk rejeksi kronik adalah biasanya kita lihat setelah dia 3 bulan atau setelah 1 tahun. Itu kita sebut rejeksi kronik. Ini untuk penilaian rejeksi. Pada saat rejeksi akut sebetulnya ini bisa saja tindakan kita adalah untuk sebagai keperawatan sendiri kita tetap melakukan monitoring balance cairan ya. Untuk rejeksi akut ini biasanya pasien bisa dilakukan HD kembali bisa. Kemudian kita berikan tadi furosemid atau kita berikan antilop yang bisa merangsang urinnya keluar dan dengan kolaborasi ya Mas. Jadi semua tindakan-tindakan ini kita lakukan dengan kolaborasi. Kita mengingatkan misalnya jumlah urinnya ternyata tidak sesuai dan pasien mengalami suatu kondisi peningkatan urium kreatinin dan urinnya jumlahnya juga antara balansnya tidak seimbang. Ini biasanya kita kolaborasi untuk pemberian seperti obat diuretik itu dari dosis baik drip ataupun dengan dia pemberian tablet itu bisa kita berikan. Sedangkan untuk rejeksi kronik sendiri di sini kita biasanya pasien kita lakukan bisa HD ya, kita kolaborasi kembali ya dengan dokter. Apakah rejeksi kronik ini bisa kita tangani dengan HD? Biasanya ada juga delay. Ini kita agak sulit menentukan antara dia delay atau dia mengalami suatu rejeksi. Kita bisa nilai juga dengan kita lakukan USG ulang pada pasien. Kita nilai kondisi ginjalnya, kemudian kita lihat nilai urium kreatininnya. Dan dari situ kita kolaborasi apakah pasien ini memerlukan tindakan HD kembali atau perlu adanya suatu tindakan pemberian diuretik. Itu sih yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman ya. Baik, terima kasih Bu Megawati. Terima kasih Nurse Hari. Ya, penanya berikutnya adalah Nurse Agung Prabowo, silakan. Ada Nurse Agung Prabowo. Oh tidak, Mas Agung di sini Pak ya? Mas Agung di mana Pak? Sudah terjawab. Ada bersama saya sudah terjawab Pak. Oh gitu ya. Di tempat yang sama dengan Bapak.
Baik, kalau begitu saya bacakan saja yang untuk pertanyaan buat Bu Megawati. Berapa lama ginjal mampu bertahan tanpa dialiri suplai darah sebagai sumber rujukan golden time ginjal? Silakan Ibu. Apa? Ulangin Pak. Berapa lama ginjal mampu bertahan tanpa dialiri suplai darah sebagai Oke, sumber Pak. rujukan golden time ginjal? Oke Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari mana ya Pak? Ini dari Pak Agung Prabowo. Baik, Yang Nes kita- Agung. Terima kasih. Dari mana nih Nes Agung ya Pak? Sekarang Bu. Nes Agung. Semarang. Oke, Iya, gini ya, untuk golden time ya, biasanya ini pada misalnya pasien, bagaimana kita bisa memindahkan antara itu bisa antara 30 sampai 60 menit. Itu adalah waktu yang terbaik kita antara perpindahan. Tapi itu pun ginjal itu harus kita amankan ya Pak. Kalau di OK itu kan bisa pakai cairan kustodial ya kan. Itu agar kondisinya itu tetap bagus ginjalnya. Ketika saat dia dipindahkan dari donor ke resipien itu kondisinya bisa maksimal. Jadi tidak boleh lebih dari waktu antara 30 sampai 60 menit. Itu nanti hasilnya tidak akan baik. Itu sih Pak. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Berikutnya dari Ibu Ratna Aryani, silakan. Ya, Nurse Ratna Aryani. Ada Nurse Ratna Aryani? Nurse Ratna Aryani? Baik, kalau gitu saya bacakan saja ya. Ya, Pak. Selamat sore Ibu Mega, saya Ratna, izin bertanya, bagaimana cara kerja transplantasi ginjal? Yang kedua, adakah komplikasi yang akan terjadi akibat transplantasi ginjal? Dan yang ketiga, perlukah perubahan diet setelah transplantasi ginjal? Silakan Ibu Mega. Baik, terima kasih ini Nes Ratna Aryani. Kita berbagi ya Pak, bagaimana untuk cara kerja sendiri dari transplantasi ginjal tersebut adalah dia ketika donor itu kan dari orang lain, dia akan ditempatkan ke resipien, di mana aliran darahnya kita bisa seperti yang tadi saya sebutkan di awal adalah kita melalui arteri renalisnya kita sambungkan ke pasien melalui arteri inguinalisnya. Di situ tubuh akan menerima aliran darah tersebut si resipien, dan di situ sistem kerjanya adalah pasien resipien harus diturunkan dahulu imunnya. Karena apa? Ketika ada benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh resipien, tubuhnya akan merasa menolak karena dia merasa ada benda asing. Ini ada ginjal baru, dan sel T-nya akan bekerja, di mana dalam tubuh kita ada namanya sel T atau sel limfosit yang akan bekerja ketika dia menemukan sesuatu yang baru dalam tubuhnya, dia akan menolak. Kenapa di situ kita tekan imunnya sehingga selnya dapat menerima dari ginjal yang baru dan dia akan bekerja dengan baik. Tetapi resikonya sendiri adalah dari adanya penurunan imun ini adalah pasien akan mudah sekali terinfeksi. Ketika tidak turun saja kadang dengan pasien yang dia kondisinya komorbidnya banyak, biasanya pasien-pasien transplantasi ginjal itu adalah pasien CKD dengan hipertensi, DM, itu sebelumnya sakit kronis yang dideritanya sendiri sudah menyebabkan kondisinya menurun. Jadi tidak ketika dia dilakukan transplant dia langsung sembuh, dan itu bertahap. Ditambah lagi dengan imunnya yang diturunkan, dan itu memerlukan suatu monitoring. Kenapa kita atur lagi untuk proses kontrolnya? Ketika dia tidak kontrol, kita monitor, dia biasanya kita telepon untuk kontrol. Untuk apa ini? Untuk mencegah terjadinya komplikasi. Komplikasi yang sangat mungkin terjadi adalah infeksi. Ketika seseorang minum obat imunosupresan, dia tidak menjaga kondisinya dengan baik, istirahatnya tidak baik, lingkungan juga tidak mendukung, dia akan mudah sekali infeksi. Infeksinya bisa dari mana saja.
Bisa dari makanan, lingkungan, ataupun sekelilingnya ketika dia bertemu dengan orang lain, orang banyak yang bisa tersebar ke resipien. Kemudian untuk apa tadi pertanyaan yang ketiga ya? Oh, Diet. perlu perubahankah dietnya? Oh ya, ini jelas. Perubahan pada diet ini sangat jelas pada pasien transplantasi ginjal. Tetapi kita hanya batasi, bukan kita hentikan. Pasien transplantasi ginjal dapat mengkonsumsi semua makanan kecuali yang grapefruit tadi ya. Tetapi semuanya terbatas. Jadi tidak boleh berlebihan. Karena kalau kita batasi juga, pasien dia akan mengalami suatu kondisi malnutrisi. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita bolehkan, tetapi dengan tetap pengawasan. Biasanya kita konsul ke ahli gizi. Pasien tetap dimonitor juga oleh ahli gizi, karena ini adalah multidisiplin. Jadi saat dia kontrol, kita ingatkan juga untuk kontrol ke ahli gizi. Kalau dia sampai mengkonsumsi, biasanya gini, pasien ini banyak infeksinya bakteri dari makanan, di mana makanan ini dia sudah merasa mulai enak, nyaman makan, akhirnya dia makannya mulai sembarangan, nggak diet, karena sudah mulai tubuhnya mulai enak. Nah, disitulah adanya penurunan resiko rejeksi itu sangat tinggi. Pasien akan mengalami perburukan, diare, kemudian dirawat, dan berakibat dalam penurunan seluruh sistem tubuhnya. Dan pasien biasanya suka rawat ulang. Nah, ini komplikasi yang terjadi. Kenapa diet itu sangat penting pada pasien transplantasi ginjal, tetapi bukan di stop, tapi hanya dibatasi. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, gimana ya Ibu Ratna, Nes Ratna? Ya, beliau tidak aktif Ibu mikrofonnya. Ini dibacakan saja ya. Ya, berikutnya dari Nurse Rai Yuliana Dewi dari Bali, silakan. Nurse Yuliana Dewi dari Bali. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Yuliana Dewi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ini betul Ibu sore, Rai Pak. atau Ibu Yuliana? Iya, Ibu Rai Yuliana Dewi. Oke. Dari Bali ya Ibu ya? Iya Pak. Oke, silakan. Sebenarnya saya sudah chat sih tadi pertanyaannya. Coba saya ulang aja. Saya mau bertanya dengan Ibu Mega mengenai perawatan pasien pasca operasi transplantasi ginjal. Di sana sempat saya lihat tadi untuk perawatan kateternya pasca operasinya itu lepas kateter 2-3 hari. Nah, yang saya mau tanyakan itu untuk lepas kateternya itu apakah ada instruksi khusus dari dokter DPJP atau memang itu tindakan keperawatan mandiri? Kemudian ada syarat khusus enggak untuk lepas kateter pada pasien pasca operasi? Terima kasih Pak sama Ibu. Terima kasih. Pertanyaan untuk Ibu Megawati ya. Iya. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Nes Yuli dari Bali. Apa kabar Bu di Bali, Bu? Baik Bu. Ya, baik. Untuk kateter sebetulnya ini adalah panduan kita ya, Bu. Panduan kita adalah 2-3 hari pasca operasi. Itu bisa dilepas. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu biasanya di sini kita lepasnya hari kelima, Bu. Tergantung dari kondisi pasien. Ketika dia misalnya, ini kita biasanya kita lihat dengan adanya anestesinya. Anestesi, pasien ini biasanya terpasang epidural anestesi. Kemudian ketika dia terpasang epidural, kita pertahankan biasanya kateternya untuk mencegah pasien mobilisasi ke kamar mandi. Biasanya kita kurangin untuk mobilisasinya. Jadi tidak terlalu sering, walaupun dia sudah bisa mobilisasi, cuman tidak terlalu sering karena pasien ini memang masih dalam rangka hidrasi ya, Bu. Jadi pengeluaran urinnya akan banyak. Jadi kalau misalnya kita tidak lepas kateternya dengan kondisi pasien terpasang epidural anestesi, itu sangat beresiko. Jadi kenapa banyak dokter ini tindakan dokter ya Bu, ini kolaborasi. Jadi ini bukan tindakan mandiri perawat. Untuk melepas kateter kita tetap harus kolaborasi dengan dokter. Dan ini biasanya kita lihat dengan kondisi pasien untuk menghindari terjadinya komplikasi yang lebih lanjut, misalnya epiduralnya tercabut, ya, itu kan kalau dia banyak-banyak ke kamar mandi bisa mempengaruhi dari epidural yang terpasang. Tapi ketika kondisi pasien misalnya dia sudah bisa mengatasi nyeri, kemudian
dia tidak memerlukan lagi epidural dan sudah dicabut dengan oleh anestesi, sudah di-up, itu kemungkinan kateter juga bisa langsung di-up. Dan untuk instruksi khusus sebetulnya ya ini memang kita perlu kolaborasi ya Bu. Jadi ini bukan tindakan dari keperawatan. Jadi semuanya tetap multidisiplin Bu. Jadi kita mengingatkan. Itu sih Bu. Baik, terima kasih. Cukup Ibu Yolana? Ya, terima kasih Pak. Ya, salam buat teman-teman di Bali ya. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, sejawat sekalian, sayang sekali kita tidak bisa melanjutkan sesi diskusi karena saat ini sudah pukul 15.00 sesuai dengan jadwal. Saya ucapkan terima kasih kepada dua orang narasumber yang luar biasa hari ini. Sama-sama Bapak Pak, terima kasih Rudi juga. Ibu Megawati. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Himpunan Perawat Urologi Indonesia. Luar biasa ini. Dan saat ini lebih dari 1.000 orang yang menyaksikan dan ikut serta dalam acara ini. Sehingga mudah-mudahan pengetahuan yang barusan di-share menjadi pembelajaran buat sejawat sekalian dan juga bisa disampaikan pada sejawat yang lain yang tidak bisa hadir untuk mengikuti siaran ulang pada channel YouTube kita. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber luar biasa hari ini. Sama-sama. Terima kasih Dan juga tentunya Pak. terima kasih untuk semua peserta yang selalu setia dengan acara kita, Nursing Daily Zoominar. Luar biasa. Dan perlu saya sampaikan bahwa registrasi akhir sudah saya share di kolom chat. Silakan Anda buka kolom chat Anda bagi yang di ruang Zoom. Dan bagi Anda yang di ruang YouTube, silakan Anda buka kolom deskripsi video. Karena sudah diposting pada deskripsi video. Jika belum muncul, silakan Anda refresh. Ya, di-refresh YouTube-nya agar linknya muncul pada deskripsi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa esok hari pada, maaf bukan esok hari, tapi hari Jumat. Karena esok hari kita libur. Ya, hari Jumat pada Zoominar ke-96. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.